Shalom, selamat malam Jemaat GPIB Betania yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membaca dari Kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ditanya dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kitab-kitab mana sih yang paling favorit yang sering kita baca? Mungkin ada yang setuju dengan saya. Perjanjian Lama, kitab yang favorit yang sering saya baca adalah Mazmur. Mengapa? Karena Mazmur berisi kalimat-kalimat yang indah, yang mudah dipahami ketika membacanya. Dan ada kalimat-kalimat yang sangat menyentuh hati ketika dalam kesesakan, ketika melakukan kejahatan, ketika menyembah Tuhan, ketika menyampaikan puji-pujian, maka bacalah kitab Mazmur. Bahkan Mazmur 23 adalah Mazmur yang sangat terkenal karena sudah dinyanyikan. Pada malam hari ini kita akan membaca, kita akan merenungkan kembali Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis Mazmur yang juga mewakili umat Israel sedang dalam perjalanan ziarah menuju Bait Allah yang ada di Bukit Sion di Yerusalem. Pada waktu itu mereka berarak-arakan untuk datang membawa persembahan syukur mereka, untuk membawa korban persembahan mereka kepada Tuhan Allah. Mereka ingin bertemu dengan Tuhan Allah di Bait Allah. Mereka ingin mempersembahkan, mereka ingin bernyanyi, mereka ingin berdoa. Mereka sekaligus juga ingin diberkati oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka selanjutnya. Ada satu tujuan yang jelas mengapa umat Israel datang berziarah menuju Bukit Sion, menuju Bait Allah di Yerusalem. Karena mereka ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ketika mereka mempunyai tujuan yang jelas, tujuan mulia, mereka fokus kepada tujuannya. Walaupun dalam perjalanan itu ada mungkin hal-hal yang menghambat mereka. Ada mungkin rintangan-rintangan. Tetapi juga mungkin ada hal-hal yang menyokong mereka, mensukacitakan mereka, membuat mereka senang sekali untuk bersama-sama dengan keluarga, dengan teman, dengan kelompoknya, dengan sukunya, dengan bangsanya untuk datang ke Bait Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan ini dimulai dengan suatu pertanyaan refleksi dari pemazmur yang juga mewakili umat Israel pada waktu itu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertanyaan yang bisa saja kita tafsirkan sebagai pertanyaan dari sekelompok orang
yang sedang dilanda kecemasan, yang sedang dilanda ketakutan, kekhawatiran, karena kondisi, karena situasi, atau pengalaman hidup yang mereka alami pada saat itu. Bisa saja karena alam, ketika mereka hanya memandang gunung-gunung batu, bukit-bukit batu, pasir, iklim yang panas pada siang hari, dan sangat dingin pada malam hari. Nah, pada saat itu mereka merasa terancam. Dan oleh sebab itu mereka merasa khawatir, merasa takut. Karena bisa saja mereka tidak bisa tiba dengan selamat di Bait Allah, di Bukit Sion di Yerusalem, untuk mempersembahkan korban syukur mereka kepada Tuhan Allah. Bahkan bukan hanya kekhawatiran itu saja. Bisa saja ada hewan-hewan liar, hewan-hewan atau binatang-binatang buas yang bisa saja menerkam mereka. Dan bahkan mungkin juga ada bangsa-bangsa, orang-orang di sekitar mereka yang tidak menyenangi umat Israel. Mereka merupakan juga ancaman bagi umat Israel. Mereka bisa saja menyerang, mereka bisa saja menghadang, mereka bisa saja membunuh dan membinasakan mereka, umat Israel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi ketika kita melihat jawaban iman dalam ayat 2-8, di sana dikatakan bahwa Tuhan Allah itu Tuhan yang tetap menjaga dan memelihara mereka. Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang tidak pernah terlelap, Tuhan yang selalu menjaga mereka, melindungi mereka, bahkan memberkati kehidupan mereka. Tuhan akan melindungi mereka terhadap ancaman-ancaman alam yang tidak menyenangkan itu. Ketika siang hari mereka mengalami panas terik yang luar biasa, ada tiang awan yang menyejukkan mereka, yang memayungi mereka, yang membuat hidup mereka nyaman. Perjalanan mereka akan nyaman. Mereka tidak akan kehausan, mereka tidak akan dahaga karena mereka tidak mendapatkan terik matahari yang sangat panas itu. Dan pada malam hari ketika mereka akan tidur, mereka merasa sangat dingin karena kondisi iklim di sana. Tetapi ada Tuhan melalui tiang api yang akan tetap menjaga, menghangatkan kehidupan mereka sehingga mereka bisa tidur dengan lelap, dengan nyenyak, dan mereka bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat serta kuat yang baru. Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka dari hewan-hewan liar dan buas itu. Kita ingat cerita tentang Daniel. Ketika dia berada di gua singa, dia tetap dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Dia tetap dipelihara sehingga singa yang seram, yang buas itu tidak pernah mampu untuk membunuh dan membinasakan dia. Karena ada Tuhan menjaga dan melindungi Daniel. Pertanyaan refleksi itu muncul bukan hanya kita lihat dari segi mereka kecewa, mereka khawatir, mereka takut, mereka cemas dari ancaman-ancaman yang ada. Tetapi juga mungkin saja pertanyaan refleksi untuk mengokohkan iman mereka. Pengajaran dari orang-orang tua mereka, dari nenek moyang mereka. Pengalaman-pengalaman hidup beriman dari orang tua dan nenek moyang mereka. Bahwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ada Tuhan yang selalu menjaga mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menjaga dan memelihara mereka. Ketika mereka hampir saja mati kelaparan, Tuhan ada di sana memberikan makanan dan minuman bagi mereka. Ketika mereka menghadapi ancaman-ancaman bangsa-bangsa yang lain, ada Tuhan yang selalu memenangkan mereka. Ada Tuhan yang selalu melindungi mereka sehingga mereka bisa bahkan mengalahkan musuh-musuh yang besar dari umat Israel dibandingkan dengan umat Israel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat bahwa umat Israel mempunyai iman yang luar biasa.
mereka mencari Allah dan mereka menemukan itu. Mereka tahu tujuan mereka. Mereka tahu bahwa tanpa campur tangan Tuhan, maka hidup mereka akan sia-sia. Maka hidup mereka akan binasa. Oleh sebab itu mereka tetap mencari dan mencari Tuhan. Walaupun harus menghadapi rintangan, hambatan, hadangan-hadangan dari musuh-musuh, dari hewan-hewan, dari alam yang tidak bersahabat itu. Tetapi mereka punya iman yang luar biasa. Dan mereka tetap aktakan, mereka tetap buktikan, mereka tetap nyatakan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel fokus pada tujuan mereka. Karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah, yang mereka cari adalah Allah yang menyelamatkan, Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang selalu menjaga dan memelihara mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat sekarang ini, kita sedang berada dalam situasi, kondisi yang sangat membuat orang cemas, khawatir, takut karena pandemi COVID-19 ini. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang akan selalu menjaga dan memelihara kita. Kita harus yakin bahwa ada Tuhan yang akan menjaga kita. Sama seperti umat Israel yang begitu kuat iman mereka, yang begitu fokus pada tujuan mereka untuk menyembah Tuhan, untuk mencari Tuhan, dan untuk mempersembahkan apa yang terbaik dalam hidup mereka kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa hanya Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka, sumber kehidupan mereka. Kita pun dalam kondisi seperti ini, marilah kita bersama-sama tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Agar supaya kita tetap dijaga, kita tetap dipelihara. Bukan hanya bumi Indonesia, tetapi ratusan negara mengalami ini. Bahkan pada waktu khotbah hari Minggu, Pendeta Rani mengatakan bahwa dampak dari COVID-19 ini bukan hanya manusia takut menghadapi penyakit ini, menghadapi virus ini yang bisa juga mendatangkan kematian, tetapi juga dampak ekonomi, di mana banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaannya. Banyak orang buruh harian, buruh lepas yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan sumber nafkah untuk mereka makan setiap hari. Tentu saja mereka sangat khawatir dan cemas. Mungkin saja ada di antara keluarga kita, ada di antara anggota jemaat kita. Tapi yakinlah bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, Dia akan tetap pelihara kita. Asalkan kita mengandalkan Dia. Asalkan kita tetap yakin bahwa Dia tidak pernah akan tertidur dan terlelap. Dia akan tetap menjaga kita. Sama seperti di perumahan BLK, Albo Tipar, ada security yang menjaga 24 jam keamanan dan kenyamanan para warga penghuni di sana. Mereka akan jaga agar supaya para penghuni akan terlindungi dari ancaman-ancaman yang ada. Dan para penghuni tentu saja merasa nyaman untuk tinggal dan bermukim di sana. Allah jauh lebih luar biasa daripada itu. Allah itu Allah yang maha kuasa. Dia akan menjaga, memelihara, bahkan memberikan kehidupan bagi kita. Makna Paskah, Yesus telah bangkit, telah memenangkan kuasa dosa dan maut, telah memberikan kehidupan kekal, anugerah kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang mengandalkan Dia.
Allah tidak diam. Allah ada di sekitar kita. Allah ada dalam kehidupan kita. Dia sedang merancang, merencanakan satu kehidupan yang luar biasa yang akan kita alami di hari esok dan selanjutnya. Kita tidak tahu pandemi COVID-19 ini kapan akan berakhir. Besok, minggu depan, bulan depan. Tapi yang pasti Allah di dalam Yesus Kristus sedang merancang kehidupan kekal bagi kita. Sedang merancang kehidupan yang luar biasa bagi kita. Asalkan kita tetap mengandalkan Dia. Kita tetap percaya kepadanya. Rancangan Dia, rencana Dia adalah rancangan damai sejahtera, rancangan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, fokuslah. Apapun rintangan di sekitar kita, sakit penyakit, ancaman-ancaman virus, tapi kalau kita tetap fokus, kita tetap berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang memiliki kehidupan kita ini, Dia akan pasti memelihara dan memberkati kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati jemaat GPIB Betania. Shalom. Amin.